Halo semuanya, perkenalkan kami dari Offering RL1 akan mempresentasikan topik yang menurut kami cukup menarik, yaitu Genetic Algorithm dan N-colony Optimization dalam menyelesaikan Traveling Salesman Problem. Topik ini membahas bagaimana dua metode optimasi cerdas yaitu algoritma genetika dan N-colony Optimization dapat digunakan untuk mencari rute perjalanan paling efisien pada permasalahan Traveling Salesman Problem atau TSP. Lewat presentasi ini, kami ingin menunjukkan bagaimana inspirasi dari biologi evolusi dan perilaku semut ternyata bisa diterapkan untuk memecahkan masalah komutasi yang kompleks. Semoga penjelasan kami nanti bisa memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Namun sebelum itu, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Dengan saya sendiri yaitu Lintang Dias Maharani dan dua rekan saya yaitu Aza Akilah Adelia dan Deva Dwi Novitasari. Yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Di era digital, sektor logistik membutuhkan efisiensi rute untuk menekan biaya, waktu, dan emisi. Permasalahan ini dimodelkan melalui Traveling Salesman Problem atau TSP yang tergolong lebih hard sehingga metode SK tidak efisiensi untuk skala besar. Sebagai alternatif, digunakan algoritma heuristik dan meta-heuristik, terutama genetic algoritma atau GA dan N-colony optimization atau ACO yang mampu menghasilkan solusi mendekati optimal dengan waktu komputasi lebih cepat. Namun, sebagian besar penelitian hanya menerapkan salah satu algoritma dan jarang melakukan perbandingan langsung dengan dataset standar seperti BAS29. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan kinerja GA dan ACO secara sistematis guna memperoleh hasil konsisten yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana kinerja GA dalam menyelesaikan TSP. Yang kedua, bagaimana kinerja ACO dalam menyelesaikan TSP. Yang ketiga, algoritma mana yang lebih efektif dalam solusi jarak dan waktu. Kemudian ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk menganalisis kinerja GA dalam menyelesaikan TSP. Yang kedua, untuk menganalisis kinerja ACO dalam menyelesaikan TSP. Yang ketiga, untuk membandingkan efektivitas GA dan ACO dalam menemukan rute optimal berdasarkan jarak terpendek dan waktu komputasi. Kemudian ada manfaat. Manfaatnya pertama yaitu memberikan pemahaman teoritis mengenai penerapan algoritma heuristik dalam menyelesaikan TSP. Yang kedua, menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang membandingkan algoritma optimal. Yang ketiga, memberikan informasi praktis bagi bidang logistik dan distribusi dalam menentukan metode optimal rute yang lebih efisien. Nah, dan sampai lagi kita pada bab 2 yaitu kajian teori. Pada bagian ini kami mulai dari penjelasan mengenai Traveling Salesman Problem atau TSP. Dimulai dari definisi menurut para pakar. Di sini menurut Sanggala et al. Pada 2021, TSP merupakan permasalahan penentuan rute terpendek yang diawali dari titik start untuk mengunjungi sekumpulan titik tepat sekali dan diakhiri dengan kembali ke titik awal. Lalu menurut Amana et al. Pada 2022, TSP adalah permasalahan dalam mencari rute terpendek yang dilalui oleh seorang salesman dengan mengunjungi seluruh kota di suatu daerah tepat satu kali dan kembali ke titik awal. Lalu menurut Putra et al. Pada 2023, Traveling Salesman Problem atau TSP adalah masalah optimasi yang digunakan untuk menentukan rute terpendek yang dimulai dan diakhiri pada titik yang sama dengan mengunjungi sebuah titik. Lalu, kami bahas tentang karakteristik dari TSP itu sendiri. Nah, di sini menurut Kurniawan dan Afif et al. pada tahun 2021 dan tahun 2022, TSP termasuk masalah NP-hard yang berarti semakin banyak data yang harus dikunjungi, maka waktu komputasinya akan meningkat sangat cepat. Maka dari itu, metode eksak tidak efektif untuk data yang berskala besar sehingga diperlukan pendekatan yang lebih
kompleks seperti pendekatan heuristik atau meta-heuristik. Nah, dari permasalahan tersebut muncullah suatu alternatif, yaitu algoritma heuristik. Algoritma heuristik banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi kompleks ketika metode eksak tidak efisien karena keterbatasan waktu dan komputasi. Menurut Afif et al. Pada 2022, menjelaskan bahwa heuristik merupakan pendekatan trial dan error untuk mencari solusi secara lebih praktis. Dan dalam TSP, menurut Suwarman menyebutkan bahwa algoritma evolusioner membantu mengatasi beban komputasi besar akibat banyaknya simpul yang dihasilkan sehingga mampu menghasilkan solusi yang baik meskipun tidak selalu optimal. Dan Junaidi menambahkan bahwa masalah kombinatorial NP-hard umumnya diselesaikan dengan meta-heuristik, yaitu pengembangan heuristik yang lebih adaptif. Algoritma heuristik yang sering digunakan antara lain ada genetic algoritma, N-colony optimization, simulated annealing, tabu search, dan cheapest insertion. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa simulated annealing dan N-system sama-sama efektif untuk optimasi rute. Meskipun berbeda dalam kualitas dan kecepatan hasil, pemilihan algoritma sangat bergantung pada karakteristik data dan kebutuhan efisiensi. Nah, setelah paparan singkat mengenai metode heuristik ternyata memiliki kelebihan dan keterbatasan yang dibandingkan dengan metode eksak. Algoritma heuristik unggul dalam menyelesaikan masalah optimasi kompleks secara lebih efisien dibanding metode eksak. Karena pada TSP, pendekatan ini mampu memberikan solusi yang mendekati optimal dengan waktu komputasi yang lebih singkat. Dan menurut Selalahi et al. Pada 2022 menunjukkan bahwa simulated annealing dapat menghasilkan solusi berkualitas dalam waktu cepat, sehingga cocok untuk kasus dengan jumlah simpul yang besar. Karena kecepatan dan efisiensinya, heuristik banyak digunakan dalam penelitian maupun aplikasi praktis meskipun hasilnya tidak selalu optimal. Di balik dari kelebihannya pasti ada keterbatasan. Algoritma juga memiliki keterbatasan dan menurut Metakin et al. Pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa metode seperti simulated annealing, N-system, dan N-system dapat terjebak pada solusi lokal, serta kualitasnya sangat dipengaruhi oleh pengaturan parameter. Afif et al. Menambahkan juga bahwa kinerja heuristik tidak selalu konsisten karena bergantung pada karakteristik data dan implementasinya. Oleh sebab itu, meskipun efisien, heuristik memerlukan penyesuaian parameter yang tepat dan seringkali perlu dikombinasikan dengan metode lain agar hasil yang diperoleh juga lebih optimal. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan genetic algoritma. Genetic algoritma adalah metode meta-heuristik yang terinspirasi dari evolusi biologis, terutama seleksi alami. Proses GA dimulai dengan populasi awal dari kandidat solusi. Kemudian, setiap individu dinilai menggunakan fungsi fitness. Individu dengan fitness tinggi memiliki peluang lebih besar untuk dipilih ke tahap berikutnya. Tahap utama GI meliputi seleksi atau memilih individu terbaik berdasarkan fitness, kedua crossover atau menggabungkan gen dari dua individu untuk menghasilkan keturunan baru, dan yang ketiga mutasi, menambahkan variasi dengan melakukan perubahan kecil pada individu. Dalam menyelesaikan masalah TSP, genetic algoritma memiliki kelebihan dan keterbatasannya. Kelebihan dari genetic algoritma yaitu dapat menjelajahi ruang solusi yang luas, dapat memperbaiki solusi awal sehingga lebih efisien, dapat fleksibel dan mudah dimodifikasi, serta kinerja adaptif lebih baik daripada GI standar. Lalu kekurangan dari GI ini bisa terjebak pada lokal optimum. Hasil bergantung pada pengaturan parameter, dan parameter sering butuh trial dan error. Lalu resiko solusi tidak konsisten pada TSP besar. Oke, setelah pembahasan dari genetic algoritma, kita masuk pada pembahasan
algoritma kedua yaitu N-colony optimization. N-colony optimization adalah algoritma heuristik yang meniru perilaku semut dalam mencari jalur terpendek melalui jejak feromon. Dengan umpan balik positif, jalur yang sering dilalui akan memiliki feromon lebih tinggi, sehingga semakin banyak semut yang memilihnya, aku efektif untuk traveling salesman problem karena mampu menemukan rute optimal yang mengevaluasi semua kombinasi. Penelitian menunjukkan Echo dapat meningkatkan efisiensi jarak tempuh secara signifikan melalui mekanisme pembaruan feromon yang dinamis serta menyeimbangkan eksplorasi dan eksploitasi. Dalam penyelesaian TSP, aku memiliki kelebihan dan keterbatasan. Antara lain, algoritma aku atau N-colony optimization memiliki keunggulan dalam menyelesaikan traveling salesman problem karena mampu menemukan solusi optimal melalui kerjasama paralel antara semut buatan dan menjelajahi ruang solusi secara luas. Penelitian ini menunjukkan aku dapat meningkatkan efisiensi rute secara signifikan, memiliki konvergensi cepat dan stabil, serta fleksibel untuk berbagai aplikasi nyata seperti rute wisata dan distribusi logistik. Lalu untuk kekurangan, aku juga memiliki keterbatasan seperti meningkatnya waktu komputasi saat jumlah node besar, sensitivitas terhadap parameter misalnya tingkat penguapan feromon atau evaporasi feromon, dan risiko terjebak pada solusi lokal jika jalur tertentu terlalu dominan. Baik, bab selanjutnya yaitu metodologi. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini membandingkan kinerja genetik algoritma GA dan N-colony optimization ACO dalam menyelesaikan traveling salesman problem atau TSP, yaitu mencari lintasan terpendek untuk mengunjungi semua titik sekali dan kembali ke awal. Karena TSP bersifat NP-hard, metode EXA kurang efisien untuk jumlah titik besar, sehingga digunakan pendekatan heuristik agar solusi mendekati optimal dapat dicapai lebih cepat. Dataset yang digunakan adalah base 29 TSP dari TSP LIB 29 kota yang umum dipakai sebagai benchmark karena solusi optimalnya sudah diketahui, sehingga hasil perbandingan GA dan ACO dapat dilakukan secara objektif dan terukur. Penelitian ini bersifat kuantitatif eksperimental dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, studi literatur. Tahap ini berfokus pada identifikasi permasalahan TSP dan kajian pustaka mengenai algoritma, heuristik GA dan ACO. Yang kedua, persiapan lingkungan dan data menggunakan dataset base 29 dari TSP LIB yang berisi 29 kota. Yang ketiga, implementasi algoritma. Tahap ini mencakup perancangan dan penerapan dua algoritma optimasi, yaitu GA dan ACO menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk GA sendiri, parameter yang ditetapkan meliputi ukuran populasi, jumlah generasi, crossover rate, dan mutation rate. Sedangkan ACO, parameter yang digunakan mencakup jumlah semut, nilai alfa dan beta, serta tingkat evaporasi feromon. Yang keempat, eksperimen dan pengambilan data. Kedua algoritma dijalankan pada dataset base 29 sebanyak 15 kali. Yang kelima, pengumpulan data dan tabulasi data. Hasil dari setiap eksekusi algoritma dikumpulkan dan ditabulasi dalam tabel. Yang keenam, analisis dan evaluasi. Tahap ini melibatkan analisis kuantitatif terhadap hasil eksperimen untuk menilai kinerja kedua algoritma. Analisis dilakukan dengan menghitung rata-rata jarak terpendek yang diperoleh dan konsistensi hasil atau standar deviasi. Yang terakhir, penarikan kesimpulan dan pelaporan. Tahap akhir adalah menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan analisis perbandingan. Kesimpulan berfokus pada efektivitas dan efisiensi GA dan ACO dalam menyelesaikan TSP, serta memberikan saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu variabel. Terdapat 3 variabel. Yang pertama, variabel bebas, terdiri dari jenis algoritma, GA dan ACO, parameter GA, populasi, generasi, crossover, dan mutasi, lalu parameter ACO, semut, alfa, beta, evaporasi, dan deposit. Yang kedua, variabel terikat, terdiri dari rute terbaik, jarak rute terpendek, dan kestabilan solusi. Yang ketiga, variabel kontrol, dataset base 29, lingkungan uji, Python dan perangkat, kriteria evaluasi, dan jumlah percobaan.
Selanjutnya yaitu data dan sumber data. Yang pertama data uji. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif berupa koordinat XY untuk 29 kota di Teluk Bavaria. Yang kedua, data benchmark TSP-LIB 95. Sumber data berasal dari TSP-LIB dengan dataset base 29 yang berisi 29 kota di Bavaria. Jarak antar kota dihitung menggunakan jarak Euclidean. Dataset ini dipilih karena merupakan benchmark standar dan solusi optimal diketahui kurang lebih 9074,15 sehingga memudahkan evaluasi kualitas solusi algoritma. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama, implementasi algoritma. Kedua algoritma yaitu GA dan ACO diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python. Parameter algoritma ditetapkan sesuai desain eksperimen agar hasil dapat dibandingkan secara objektif. Yang kedua, pelaksanaan eksperimen. Masing-masing algoritma dijalankan pada dataset base 29 sebanyak 15 kali. Pengulangan ini dilakukan untuk memperoleh data yang lebih representatif serta memastikan validitas statistik dari hasil yang diperoleh. Yang ketiga, pencatatan hasil eksekusi. Pada setiap eksekusi algoritma, data yang dikumpulkan meliputi rute terbaik dan total jarak. Yang keempat, tabulasi data. Semua data hasil eksekusi dicatat dan ditabulasi ke dalam tabel untuk mempermudah analisis lebih lanjut, termasuk perhitungan rata-rata, standar deviasi, serta perbandingan performa antara kedua algoritma. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan perangkat keras hardware dan perangkat lunak software yang mendukung proses implementasi, pengujian, hingga analisis data. Yang terakhir, implementasi algoritma. Yang pertama yaitu perhitungan matriks jarak. Setelah koordinat diinisialisasi, buat matriks jarak 29x29 menggunakan rumus jarak Euclidean melalui perulangan ganda. Matriks ini menjadi dasar perhitungan gaya jarak yang dipakai kedua algoritma untuk mengevaluasi rute. Yang kedua, implementasi genetik algoritma. Implementasi GA dalam penelitian ini meniru proses evolusi melalui beberapa komponen utama yang bekerja secara siklis. Yang pertama, kromosom dan populasi adalah setiap kandidat rute dipresentasikan sebagai kromosom, yaitu sebuah array berisi permutasi unik dari 29 kotak. Yang kedua, fungsi fitness adalah kualitas setiap kromosom dievaluasi menggunakan fungsi fitness yang nilainya adalah kebalikan dari total jarak rute. Yang ketiga, seleksi, crossover, dan mutasi. Seleksi menggunakan tournament selection untuk memilih individu terbaik, sedangkan crossover dengan metode order crossover OX1 untuk menggabungkan dua induk dan menghasilkan rute baru yang valid. Yang ketiga, mutasi menggunakan swap mutation untuk menukar posisi dua kota secara acak, menjaga keragaman genetik, dan mencegah jebakan solusi lokal. Yang selanjutnya yaitu implementasi end colony optimization. Yang pertama, konstruksi rute. Semua lintasan awal diberi nilai feromon yang sama. Lalu semut membangun rute secara bertahap dan memilih kota berikutnya berdasarkan intensitas feromon atau jejak semut sebelumnya dan informasi heuristik atau kebalikan dari jarak. Selanjutnya, pemilihan kota didasarkan pada rumus probabilitas yang mempertimbangkan kedua faktor tersebut dengan parameter alfa pengaruh feromon dan beta yaitu pengaruh heuristik. Yang kedua, pembaruan feromon dilakukan setelah semua semut menyelesaikan perjalanannya melalui dua tahap, yaitu evaporasi. Feromon pada semua lintasan dikurangi dengan faktor penguapan, yang tujuannya untuk menghindari solusi buruk tetap mendominasi. Yang kedua, deposisi. Semut menambahkan feromon pada lintasan yang dilalui, dan jumlah feromon berbanding terbalik dengan panjang lintasan. Lalu, rute yang lebih pendek mendapat feromon lebih banyak sehingga lebih menarik untuk iterasi selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu parameter konfigurasi algoritma. Bagian ini menjelaskan pengaturan parameter untuk memastikan evaluasi kinerja algoritma yang objektif dan dapat direplikasi. Setiap algoritma dijalankan dengan konfigurasi parameter yang sama selama 15 kali percobaan. Pemilihan parameter tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan hasil kajian pustaka, praktik umum penelitian heuristik, serta uji awal untuk memperoleh konfigurasi optimal. Yang pertama, genetik algoritma. Dengan ukuran populasi 100 dan ukuran elitisme 10, laju mutasi 0,01 dan jumlah generasi 500. Yang kedua, end colony optimization (ACO) dengan jumlah semut 30,
pengaruh feromon atau alfa 0,1, pengaruh heuristik atau beta 5,0, laju evaporasi 0,5, dan jumlah iterasi 100. Yang terakhir konstanta feromon yaitu 100. Nah, pada bagian ini saya akan menunjukkan implementasi ACO dalam atau N colony optimization dalam coding. Di sini kami menggunakan Visual Studio. Pada bagian pertama, kami mengimport library yang dibutuhkan seperti QE atau Tkinter, perhitungan matematik atau math, lalu proses acak atau random. Kemudian terdapat multithreading agar tidak freeze. Kemudian terdapat fungsi classity yang digunakan untuk menyimpan data di setiap kota seperti ID, koordinat, dan di dalamnya terdapat fungsi untuk menghitung jarak antar kota menggunakan rumus Euclidean. Kemudian masuk pada kelas atau N colony optimization. Pada bagian ini pusat logika ACO. Di sini kita mengatur jumlah semut, berapa kali iterasi yang dijalankan, dan bagaimana feromon serta jarak mempengaruhi keputusan semut dalam memilih jalan. Parameter-parameter dalam ACO yaitu ada alpha, yaitu pengaruh feromon, ada beta, pengaruh jarak atau heuristik, atau evaporation rate, atau tingkat penguapan feromon, dan Q, jumlah feromon yang ditinggalkan. Kemudian lanjut pada fungsi create distance matrix. Pada fungsi ini menghitung semua jarak antar kota dan menyimpannya dalam bentuk matriks. Jadi semut bisa cepat mengakses jarak saat memilih kota berikutnya. Lalu lanjut pada fungsi run. Fungsi ini yaitu tempat seluruh proses optimasi berlangsung. Setiap semut membuat rute acak, lalu setelah semua selesai, feromon diperbarui, jalur terbaik disimpan, dan rute dioptimasi di iterasi berikutnya. Nah, setelah fungsi run, lanjut pada fungsi select next city. Fungsi ini yang membuat semut itu cerdas. Kota dengan feromon tinggi dan jarak dekat punya peluang lebih besar untuk terpilih. Nah, selanjutnya terdapat kelas TSP ACO GUI. Bagian ini GUI membuat program yang bisa kita lihat secara visual. Kita bisa atur parameter, lihat titik kota, dan menyaksikan bagaimana semut mencari rute terbaik secara real time. Di sini saya masukkan dataset dari base 29 pada dataset. Saya masukkan dalam codingan, jadi codingan ini tidak memerlukan data dari eksternal. Kemudian hasil akhir atau output. Nah, di akhir ini rute terpendek ditunjukkan dengan. Nah, setelah itu mari kita coba mengerun program ini. Nah, tampilkan GUI dengan kontrol atau parameter ACO. Lalu di sini merupakan rute terbaik dari kota. Di sini terdapat koordinat atau plot dari dataset yang sudah saya masukkan tadi dengan ketentuan yang sudah kita tentukan, yaitu jumlah semut 30, jumlah iterasi 100, alfa atau feromon 1,0, betanya 5,0, evaporasi 0,5, dan deposit atau Q 100. Dengan dataset 29 yang sudah kita ketahui nilai optimalnya, lalu kita mulai optimasi. Nah, di sini outputnya jarak terbaiknya menyentuh angka 9366,75. Di sini garis hijau ini merupakan jalur terbaik yang dihasilkan dari sistem untuk masalah TSP yang dimulai dari kota U sampai kembali ke kota U kembali.
Kemudian lanjut pada implementasi algoritma yang kedua, yaitu genetic algorithm. Seperti n-colony optimization tadi, yang pertama yang kita lakukan yaitu mengimport library. Kami menggunakan terpintar, lalu random, merge, reading, dan kind. Lalu masuk ke classify, yaitu representasi tiap kota. Fungsinya itu menyimpan info seperti ID, X, Y, atau name. Dan fungsi distinct di sini merupakan fungsi untuk menghitung jarak antar dua kota dengan rumus Euclidean. Dan untuk fungsi underscore reference underscore di sini merupakan fungsi untuk menampilkan nama kota seperti A1, B2, C3, dan seterusnya. Kemudian masuk kepada class row. Di sini bagian ini berfungsi untuk menyimpan satu solusi, yaitu urutan kota yang dikunjungi dan menghitung kualitas lewat jarak total. Row di sini yaitu daftar kota dalam urutan perjalanan. Calculate distance ini untuk jumlah total jarak antar kota, dan calculate fitness merupakan kebalikan jarak, di mana makin kecil jarak sama dengan makin tinggi fitness. Class road menyimpan satu solusi, yaitu urutan kota yang dikunjungi dan menghitung kualitas lewat jarak total. Kemudian class genetic algorithm. Di sini bagian ini menyiapkan parameter evolusi sebelum proses dimulai. Parameter-parameter dari genetic algoritma antara lain pop size atau jumlah populasi, elite size untuk jumlah individu terbaik yang dipertahankan, lalu mutation rate atau tingkat mutasi, dan generation atau jumlah generasi. Kemudian sistem berjalan. Nah, seperti untuk aku tadi, saya mencantumkan dataset langsung ke codingan, yaitu dataset dari base 29. Jadi fungsi tidak meminta file dari eksternal. Di sini terdapat fungsi load embedded data untuk membaca data dari string dataset dan buat objek city. Lalu mengaktifkan model, mengaktifkan tombol mulai optimasi. Kemudian terdapat fungsi draw citizen row. Terdapat draw citizen row di sini untuk menggambar titik kota merah dan rute terbaik biru di Canva. Kemudian fungsi update GUI untuk update status GUI tiap 25 generasi. Kalau fungsi display final row di sini berfungsi untuk menampilkan urutan kota terbaik di text box, dan fungsi start and get thread dan get text ini untuk menjalankan ke GA di thread terpisah supaya GUI tidak nge-freeze, dan setelah selesai tampilkan hasil di pop-up. Mari kita coba sistem ini untuk di run. Nah, setelah di run, GUI akan memunculkan di sini terdapat kontrol parameter genetic algoritma. Di sini merupakan status, yaitu dari dataset base 29. Di sini setelah di run dan mulai optimasi akan muncul jarak terbaik yang dijalankan sistem. Di sini terdapat panel rute terbaik, dan di bawah sini merupakan koordinat dari dataset base 29 yang sudah saya masukkan tadi. Baik, mari. Untuk ukuran populasi kami tentukan 100, ukuran elitism 20, rate mutasinya 1, dan jumlah generasi 500. Pada iterasi pertama didapatkan 9.452,89 untuk rute dari M menuju M kembali.
Garis biru ini merupakan rute terbaik yang dihasilkan sistem dari N ke N. Lalu langkah selanjutnya akan diiterasi sampai 30 dan dihitung rata-rata serta dibandingkan dengan nilai optimal dari dataset base 29 tersebut. Selanjutnya bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama 4.1 implementasi dan hasil genetik algoritma. Hasil utama dari tahap ini adalah sebuah aplikasi berbasis bumi yang dapat menjalankan simulasi genetik algoritma. Atau muka aplikasi terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama yaitu panel kontrol, yang kedua panel status, yang ketiga panel rute terbaik, dan yang keempat area visualisasi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar yang sudah tertera. Selanjutnya yaitu 4.1.2 skenario pengujian DA. Yang pertama ada dataset sama dengan base 29 TSP. Yang kedua ada parameter algoritma. Untuk ukuran populasinya yaitu 100, ukuran analitismenya 10, laju mutasinya 0,01, jumlah generasi 500. Untuk jumlah percobaan sama dengan 15 kali. Selanjutnya ada 4.1.3 hasil pengujian DA dengan dataset Bloomberg. Contoh percobaan pertama, rute terbaiknya yaitu N, R, J, T, B, U, dan seterusnya. Kemudian jarak terpendeknya 9488.11. Contoh percobaan kedua, K, S, Y, G, dan seterusnya. Jarak terpendeknya yaitu 9449.64. Lebih jelasnya bisa lihat di video analisis performa GA. Hasil 15 kali menunjukkan bahwa GA mampu menghasilkan solusi yang cukup baik untuk masalah TSP. Jarak terbaik yang dicapai adalah 9170,08, sedangkan jarak terburuk mencapai 10.281,78. Rata-rata jarak keseluruhan sebesar 9.528,76 dengan standar deviasi 260,11. Menandakan variasi hasil antar percobaan masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan nilai optimal benchmark kurang lebih 9.074,15. GA mampu mendekatinya pada percobaan terbaik, tapi belum konsisten mencapainya. Beberapa percobaan menghasilkan jarak di atas 9.700 dan percobaan ke-13 bahkan menjadi outlier. Hal ini diduga terjadi karena prematur performance atau konfigurasi parameter yang belum sepenuhnya ideal. Secara umum, genetik algoritma memberikan solusi yang kompetitif namun kurang stabil. Penyesuaian lebih lanjut pada parameter seperti populasi, peluang crossover, dan mutasi, serta jumlah generasi masih diperlukan agar hasilnya lebih konsisten dan mendekati nilai optimal. Selanjutnya yaitu 4.2.2 implementasi dan hasil ACO. Antar muka aplikasi terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama panel kontrol, yang kedua panel status, yang ketiga panel rute terbaik, dan yang keempat area visualisasi. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di contoh gambar yang sudah tertera dalam video. Selanjutnya yaitu 4.2.2 skenario pengujian ACO. Yang pertama dataset sama dengan base 29 TSP, parameter algoritma jumlah semut sama dengan 30, pengaruh feromon atau alpha sama dengan 0,1, pengaruh heuristik atau beta sama dengan 5,0, laju evaporasi atau 0 sama dengan 0,5, jumlah iterasi sama dengan 100, peserta feromon sama dengan 100, jumlah percobaan sama dengan 15 kali. Selanjutnya 4.2.3 hasil pengujian ACO dengan dataset benchmark. Contoh percobaan pertama, rute terbaiknya ada C, Z, E, U, dan seterusnya dengan jarak terpendek 9.322.000. Contoh percobaan kedua, rute terbaiknya ada E, U, B, T, dan seterusnya dengan jarak terpendek 9.313,89. Ini yaitu 4.2.4 analisis performa ACO. Berdasarkan 15 percobaan, algoritma ACO menunjukkan kinerja yang stabil dan dekat dengan solusi optimal benchmark.
Jarak terbaik yang dicapai adalah 9.253,44, sementara jarak terburuk sebesar 9.435,20. Rata-rata jarak keseluruhan adalah 9.331,51 dengan standar deviasi hanya 48,80, menandakan variasi hasil antar pengujian sangat kecil dan performanya konsisten. Sebagai besar hasil, berada dekat dengan nilai optimal benchmark kurang lebih 9.074,15, sehingga ACO dapat dianggap efisien meskipun konvergensi dan eksploitasi yang baik. Meskipun penyempurnaan parameter seperti intensitas feromon, laju evaporasi, atau jumlah semut masih berpotensi meningkatkan hasil. Secara keseluruhan, ACO mampu menghasilkan solusi yang stabil dengan selisih kecil terhadap jarak optimal dan menunjukkan konsistensi yang lebih baik dibandingkan pendekatan populasi seperti GA. Selanjutnya, part 3 perbandingan performa GA dan ACO. Perbandingan kedua algoritma didasarkan pada 4 indikator utama. Yang pertama, jarak terbaik, yang kedua jarak terburuk, yang ketiga rata-rata keseluruhan, dan yang keempat stabilitas hasil. Angka optimasi tapi lebih konsisten dengan rata-rata jarak 9.331,51 dan standar deviasi 48,80. Sebaliknya, GA memiliki rata-rata lebih tinggi yaitu 9.528,76 dengan standar deviasi 260,11. Meski GA sempat menghasilkan jarak terbaik 9.170,8 yang lebih dekat dengan nilai optimal benchmark kurang lebih 9.074,15. Kestabilannya rendah karena penyimpangan besar, terutama pada percobaan 13. ACO menghasilkan seluruh nilai dalam rentang sempit yaitu 9.253,44 hingga 9.435,20 tanpa outlier yang mencolok. Ini menunjukkan konvergensi dan eksploitasi yang lebih baik dibanding GA. Secara keseluruhan, ACO lebih unggul dari sisi konsistensi dan kedekatan terhadap solusi optimal, sementara GA memerlukan penyetelan parameter agar performanya lebih stabil. Pada bab terakhir yaitu penutup, kesimpulan, GA mampu menghasilkan solusi yang cukup mendekati optimal dengan jarak minimum sebesar 9.170,08, namun hasil yang diperoleh cukup bervariasi. Rata-rata jaraknya mencapai 9.528,76 dengan standar deviasi 260,11. Kondisi ini menunjukkan tingkat kestabilan yang rendah serta kemungkinan terjadinya prematur konvergens jika parameter tidak diatur dengan tepat. Sedangkan ACO menunjukkan performa yang lebih stabil dan konsisten. Jarak terbaik yang diperoleh adalah 9.254,44 dengan rata-rata 9.331,51 serta standar deviasi hanya 48,80. Nilai ini menunjukkan bahwa ACO lebih andal dan lebih dekat dengan solusi optimal base 29, sekitar 9.074,15. Jika dibandingkan dari segi rata-rata jarak, stabilitas solusi, dan variasi hasil, ACO terbukti lebih unggul dibandingkan GA dalam menyelesaikan PSP pada dataset ini. GA memiliki kemampuan eksplorasi yang baik, tetapi performanya kurang konsisten tanpa penyesuaian parameter lanjutan. Studi ini juga menegaskan bahwa penggunaan dataset benchmark seperti base 29 memungkinkan evaluasi yang lebih objektif dan dapat diulang, sekaligus mengisi kekosongan riset terkait perbandingan langsung antara GA dan ACO pada kasus TSP berskala menengah. Yang selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa masukan yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan selanjutnya. Yang pertama, parameter pada genetik algoritma maupun N-colony optimization sebaiknya dioptimalkan lebih lanjut, karena keduanya sangat sensitif terhadap konfigurasi yang digunakan. Penelitian lanjutan dapat menerapkan metode tuning parameter secara sistematis seperti grid search atau meta-optimasi agar performa algoritma lebih optimal. Selain itu, diperluas pengujian tidak hanya terbatas pada dataset base 29, tetapi juga ke dataset dengan jumlah node yang lebih besar seperti L51, PR76, atau KROA 100 agar diperoleh gambaran kinerja yang lebih komprehensif.